Oke, selamat pagi teman-teman yang berada di Indonesia, selamat sore untuk kita semua yang berada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran yang kita sudah mulai pada waktu lalu, minggu lalu persisnya. Dan pelajaran yang kita pelajari ini adalah kita pelajari mengenai kayu salib. Tetapi kita belum pergi di kayu salib ya, saya baru memberikan dia punya fondasi kenapa sangat penting untuk mempelajari kayu salib, dan pelajaran yang akan kita pelajari bagaimana dari kayu salib itu bagaimana kita bisa dibenarkan dan kita disucikan. Oke, kan waktu lalu kita sudah belajar mengenai kebenaran yang kita terima dari Tuhan, yaitu satu, kita dibenarkan atau dijustify, di mana kebenaran Tuhan diperhitungkan kepada kita. Dan kedua, kita disucikan, di mana kebenaran Tuhan diberikan kepada kita. Dan itulah kita punya hak untuk bisa kembali ke surga, dan juga saya punya fitness atau kecocokan kita dengan surga. Dan semuanya itu bisa terjadi, teman-teman, dalam pekabaran yang kita akan pelajari. Itu semua terjadi karena ada kayu salib. Oke, jadi kita akan melihat apa makna kayu salib. Nah, kenapa ini sangat penting? Kita sudah belajar pada waktu lalu yang kita sudah berikan kepada teman-teman. Dia punya kutipan yang mana Ellen White bilang, kayu salib itu atau pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah kebenaran yang besar, di mana kebenaran-kebenaran yang lain itu berkelompok di sekitar itu atau cluster. Jadi kebenaran mengenai kayu salib itulah yang kebenaran yang besar ya teman-teman. Dan bukan hanya itu, dia bilang kalau kita mengerti benar-benar itu kebenaran yang mana pengorbanan Kristus di kayu salib, oke, untuk menebus dosa kita, Ellen White bilang kita akan benar-benar mengerti dan menghargai semua kebenaran dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itulah sebabnya teman-teman yang saya sudah berulang-ulang berikan kepada kita semua, yaitu setiap kebenaran yang penting, setan itu akan tutupi supaya kita tidak mengerti ya. Karena setan nggak mau kita mengerti Kejadian sampai Wahyu. Dia nggak mau. Dan dia nggak mau kita benar-benar memahami apa makna dari kayu salib itu sendiri. Karena kalau kita mengerti, kita akan benar-benar mengerti inti dari pekabaran Maka ketiga dan juga inti dari firman Tuhan itu sendiri ya, atau Alkitab itu sendiri. Tetapi di sini dia bilang kita punya ya waktu Yesus dikorbankan di kayu salib, Ellen White bilang pelajaran ini yang dimana anak Tuhan ditinggikan di atas kayu salib, ini ya yang biru, ini kita hanya mengulang waktu lalu. Ellen White bilang, ini harus menjadi tema dari setiap pelajaran. Jadi setiap kali kita mau belajar sesuatu, kayu salib yang harus jadi tema, teman-teman. Dan saya sudah bilang waktu lalu, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, perjalanan kerohanian saya pribadi, dan saya lihat di mana-mana ya, di mana-mana. Sayang sekali bahwa itu pelajaran kayu salib bukan malah menjadi tema, tapi saya selalu lihat bahwa itu sebagai bumbu rasa. Yang penting ditambah kayu salib lah, yang penting ada Tuhan Yesus lah, pengorbanannya sedikit gitu. Jadi sebenarnya itu kayu salib yang menjadi tema kebenaran, yang kebenaran lain itu cluster atau mengelilingi atau kebenaran-kebenaran yang kecil. Itu tema kayu salib malah jadi cluster gitu, untuk mengelilingi sesuatu yang saya persembahkan sebagai kebenaran, dan itu menjadi tema, sedangkan kayu salib itu hanya sebagai bumbu rasa yang tadi saya bilang. Tidak, teman-teman. Apapun yang saya berikan dimanapun kita berada, baik mau pendeta kah, anggota jemaat kah, atau guru sekolah sahabat kah, atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di gereja atau di keluarga atau di mana saja kita berada, jangan lupa kayu salib harus menjadi tema dari setiap kita punya pelajaran. Tetapi kalau saya nggak mengerti kayu salib, saya mau ajarkan pelajaran itu sebagai tema itu bagaimana gitu. Nah, itulah sebabnya dalam pekabaran malaikat ketiga, inti dari pekabaran malaikat itu adalah kayu salib,
Nah, dan dari sini kita akan belajar ya, apa itu kayu salib dalam proses pembenaran yang kita sudah terima. Dan kemudian Ellen White bilang bahwa waktu Kristus disalibkan, Kristus bangkit dari kematian, Kristus naik ke surga, itu adalah science of salvation atau ilmu pengetahuan dari keselamatan yang kita harus pelajari dan ajarkan. Teman-teman, di sini sudah jelas ya, sudah 2 kutipan yang kita lihat bahwa kayu salib harus jadi tema dari setiap pelajaran. Kalau ini, itu yang kita harus pelajari dan ajarkan. Apa? Yesus disalibkan, Yesus bangkit dari kematian, Yesus naik ke surga. Itulah science of salvation. Itulah ilmu pengetahuan keselamatan. Selain dari ini, bukan teman-teman, itu hanya kebenaran yang klaster, yang berkelilingi, mengelilingi. Inilah tema dari keselamatan atau Injil itu sendiri, karena Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Seperti itu ya teman-teman, yang kita sudah belajar, yang dimana saya ulang-ulang, Wagner dengan A.T. Jones, mereka selalu berpusat kepada pekabaran Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian, Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah inti dari pelajaran atau dari Injil itu sendiri, di mana itulah keselamatan kita. Selain dari itu bukan pokok keselamatan ya teman-teman. Dan semua kebenaran-kebenaran yang lain itu berkelompok atau klaster dalam kebenaran ini. Oke? Jadi kita sudah bahas pada waktu lalu, di mana tuntutan hukum, dia menuntut akan kesempurnaan. Oke? Dan kemudian kita tidak bisa memberikan kesempurnaan. Itulah sebabnya Injil itu masuk, di mana orang yang berdosa itu yang seharusnya mati, Kristus datang, mati untuk dia, dan orang yang berdosa itu dia mengaku dosanya, dan kemudian Tuhan mengampuni dosanya. Oke? Yesus mengampuni dosa-dosanya, dan kemudian yang kita lihat di sini bahwa waktu terjadi pengampunan dosa, itulah orang yang bertobat itu di-justify atau dibenarkan. Dan ayat yang waktu lalu kita pelajari, apa hubungan pengampunan dosa dengan justification? Jadi di Roma 3 ayat 25 dan 26, di situ dinyatakan bahwa pada waktu Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, dia memberikan dia punya, atau dia declare, dia nyatakan dia punya righteousness, dia punya kebenaran. Jadi waktu pengampunan dosa, forgiveness, oke? Forgiveness itu ada 2 kata ya, for dengan give dalam bahasa Inggris. For itu untuk, give itu memberikan. Jadi apa itu forgive? Waktu kita memberikan, waktu kita give kita punya sin, atau saya berikan kita punya sin untuk kebenaran Tuhan, for righteousness. I give my sin for righteousness. Oke, jadi itu adalah forgiveness. Nah, kita sebagai orang Advent, kita harus mengerti waktu kita datang kepada Tuhan untuk meminta forgiveness, kita harus mengerti apa artinya forgiveness itu. Forgiveness itu ada 2 ya, tadi saya bilang, for dengan give. Saya kasih saya punya dosa, give for righteousness of God. Dan itu terdapat di dalam Roma 3, 23 sampai 26. Makanya di kutipan Ellen White dia bilang, pengampunan dan pembenaran adalah hal yang sama. Jadi di saat Tuhan mengampuni dosa kita, waktu kita give our sins and God forgive us, I give my sin untuk kebenaran Tuhan. Jadi makanya di sini bilang pengampunan dan pembenaran adalah hal yang sama. Dan itu terdapat di Roma 3, 23 sampai 26. Waktu kita minta pengampunan dosa kita, di ayat 26 Tuhan declare dia punya righteousness. Makanya pengampunan dan pembenaran adalah sama. This is justification by faith. Oke? Dan waktu kita diampuni dosa kita,
hukum melihat di dalam diri saya sendiri adalah saya tidak ada dosa lagi. Kenapa? Karena dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari ya. Waktu lalu saya sudah singgung di pelajaran terakhir bagaimana waktu kita datang minta ampun sama Tuhan. Apa yang terjadi kepada dosa-dosa kita. Itu saya akan mengulang sekarang ini dan melanjutkan pelajarannya. Karena pelajaran ini sangat penting supaya kita bisa menghargai akan kayu salib. Seperti itu. Kalau kita nggak ngerti ini, kita nggak akan menghargai kayu salib ya. Jadi, kita lihat di sini bahwa waktu Tuhan memberikan dia punya kebenaran, itu karena saya sudah memberikan saya punya dosa-dosa. Ellen White punya kutipan ya, kalian bisa lihat bahwa Tuhan tidak bisa memberikan kebenarannya untuk menutup saya punya dosa. Artinya, supaya Tuhan memberikan dia punya kebenaran, saya harus kasih dosanya, karena itu adalah transaksi ya teman-teman, transaksi yang terjadi di dalam kita dengan Tuhan. Oleh iman, saya kasih dosa saya untuk Tuhan memberikan dia punya kebenaran kepada kita. Nah sekarang, waktu lalu kita sudah bahas ini ya. Jadi, waktu saya menerima kebenaran Tuhan, tadi saya bilang, hukum melihat saya adalah orang yang menurut akan hukum Tuhan secara sempurna. Oke? Dan bukan hanya itu, dosa saya, dari saya ini, saya yang berdosa, sekarang diambil oleh Tuhan. Oke, kita lihat ya di Yohanes 1 ayat 29. Ini ya. Pada hari berikutnya, Yohanes melihat Yesus datang kepada dia dan berkata, "Lihatlah anak domba yang mengambil dosa dari dunia." Oke, sekarang kita harus mengerti satu hal. Mungkin kalian sudah mengerti, tapi mungkin teman-teman ada lain yang belum mengerti, dan itulah sebabnya kita belajar sama-sama ya. Waktu saya datang untuk minta pengampunan akan dosa-dosa kita, kan di Yohanes 1 ayat 29 bilang, Yesus akan ambil saya punya dosa. Oke? Jadi sekarang waktu Yesus ambil saya punya dosa, Yesus bikin apa saya punya dosa? Atau Yesus ambil, dia taruh di mana? Apakah dia pegang kah? Atau apakah dia simpan kah? Atau apakah dia hapus saya punya dosa? Dia delete dia punya record saya punya dosa? Atau bagaimana? Nah itu yang kita harus mengerti, karena saya lihat sendiri, dari pengalaman saya juga belum terlalu mengerti waktu lalu, dan saya rasa pengalaman apa yang saya mengerti kebanyakan dari kita semua pengertiannya sama. Atau mungkin ada yang sudah lebih tahu ya, kita nggak tahu, tapi most likely atau pada umumnya pengertian kita itu semua sama. Artinya, saya punya pengertian dulu ya sebelum belajar pekabaran ini. Waktu saya datang mengampuni saya punya dosa, oke, saya berdosa nih. Kemudian saya minta ampun sama Tuhan. Waktu Tuhan mengampuni dosa saya punya pengertian adalah dosa saya itu dihapus. Itu saya punya pengertian, teman-teman. Tapi setelah mempelajari pekabaran malaikat ketiga, ternyata saya punya pengertian selama ini salah. Oke? Saya punya pengertian yang mana Tuhan mengampuni saya punya dosa dan menghapus saya punya ketidakbenaran. Saya pikir itu dihapuskan itu adalah, cleanse itu adalah disingkirkan saya punya dosa-dosa, sudah nggak ada lagi. Nah, waktu kita pelajari, aduh ternyata saya punya pengertian itu salah. Jadi sekarang Tuhan mau membenarkan pengertian kita yang salah untuk mengerti akan kebenaran kayu salib. Dan waktu kita mengerti akan kebenaran kayu salib, kita juga bisa kembali di zaman bangsa Israel yang mana waktu mereka membawa domba, mereka mengerti enggak? Karena Ellen White bilang, di zaman bangsa Israel pun mereka tidak mengerti upacara domba itu sendiri, teman-teman. Upacara yang Tuhan berikan kepada mereka, setiap kali mereka berdosa kan mereka harus bawa domba di Ka'bah. Mereka nggak ngerti, dan bukan juga nggak ngerti, mereka juga salah mengerti. Nah, itulah sebabnya mari kita belajar sama-sama pengertian ini mengenai saya punya pengampunan dosa.
Karena kenapa ini sangat penting, teman-teman? Kita sudah pelajari waktu lalu ya. Saya tidak bisa menurut hukum Tuhan sebelum saya dijustify, sebelum saya dibenarkan. Dan Wagner bilang kalau pohon yang kotor atau pohon yang rusak tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Oke? Jadi harus pohon yang baik untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin semak duri menghasilkan anggur. Nggak mungkin onak bisa menghasilkan buah ara. Nggak mungkin, teman-teman. Yang nggak mungkin juga pohon yang korap atau pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin. Makanya kita nggak bisa menghasilkan perbuatan yang baik yang diterima oleh Tuhan kalau kita sendiri belum dibenarkan. Oke? Nah, bagaimana saya dibenarkan? Nah, itu yang tadi saya sudah bilang. Pengampunan dan pembenaran itu sama. Saya harus datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan dosa, kemudian dibenarkan, baru dari hasil pembenaran itu bisa saya melakukan sesuatu yang benar dalam penurutan akan hukum Tuhan secara sempurna. Kenapa saya belum bisa menurut hukum Tuhan secara sempurna? Karena mungkin dalam step langkah pertama saya belum benar-benar menerima akan pembenaran. Kenapa saya belum terima pembenaran? Karena saya belum betul-betul mengaku dosa kita, ataupun waktu saya datang mengampuni, datang kepada Tuhan mengaku dosa kita, itu hanya sebuah formalitas. Saya nggak tahu apa sih waktu saya datang minta Tuhan ampuni dosa saya gitu. Saya tahu nggak itu apa artinya forgive? Tahu nggak waktu saya bilang forgive my sin, saya kasih saya punya dosa supaya saya terima kebenaran Kristus. Dan waktu kebenaran Kristus saya terima, yang terjadi adalah kebenaran Kristus yang saya terima yang membenarkan saya, itu akan menghasilkan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang dalam konteks saya bisa menurut akan hukum Tuhan secara sempurna. Itu artinya saya datang minta ampun sama Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya ya, untuk kita semua dan saya pribadi koreksi diri. Apakah waktu kita datang, Tuhan forgive my sin, ampunilah dosa saya. Apakah saya ngerti nggak arti kata forgiveness atau forgive? Saya tahu nggak maknanya apa? Seperti itu. Dan bukan hanya tahu, apakah saya percaya waktu saya datang minta ampun, forgive, saya kasih dosa saya, dan kemudian dengan iman saya menerima kebenaran Kristus, dan dengan kebenaran itu menyanggupkan saya untuk menurut hukum Tuhan secara sempurna. Tahu nggak itu? Nah, kalau kita nggak tahu dan nggak percaya itu, kita tidak pernah mengalami proses yang namanya pembenaran. Nggak pernah mengalami itu, teman-teman. Karena yang kita lakukan itu adalah daily, rutinitas setiap hari, formalitas, sama seperti bangsa Israel datang berdosa, ya udah saya berdosa, sekarang saya bawa domba ke Ka'bah. Datang bawa dombanya, persembahkan, tapi nggak tahu maknanya apa gitu. Seperti itu teman-teman yang terjadi dalam diri kita. Dalam diri saya ya, I'm not pointing to you guys, kita nggak tunjuk tangan ke kalian, saya tunjuk tangan ke saya karena waktu kita pelajari, ya inilah saya Tuhan, dan saya tahu saya salah ngerti, saya punya pengertian mengenai forgiveness selama ini. Dan kemudian bukan hanya itu saya saja, waktu kita datang ampuni dosa saya salah mengerti mengenai dosa-dosa saya. Saya pikir waktu saya datang minta ampun, dosa saya disingkirkan atau dihapuskan. Ternyata tidak, teman-teman. Nah, itu yang kita akan belajar di sini, dan kita akan lihat apa hubungannya dengan kayu salib. Dan apa hubungan kayu salib dengan diri saya nanti ya, teman-teman. Aduh, ini sangat luar biasa, dan baru saya mengerti. Now I understand. Waktu belajar ini, oh, ternyata ini yang Ellen White bilang, ini tema yang harus kita bicarakan. Oke, ini pekabaran yang harus kita pelajari. Oke, dan kita ajar kepada orang-orang. Inilah yang harus terdapat dalam setiap kita punya conversation. Itu yang Ellen White bilang, dia punya kutipan. Kita belum share kutipan itu, nanti kita share ya teman-teman.
Aduh, luar biasa. Kalau itu harus menjadi tema dari setiap kita punya Bible study atau pelajaran atau dari setiap kita punya percakapan, berarti ini sangat luar biasa. Dan kalau kita nggak tahu ini, kita bisa saja hilang, teman-teman. Karena Injil palsu, oke, Injil yang palsu membuat orang sama seperti orang Galati, murtad, apostasy. Injil palsu nggak bisa kita mendapat keselamatan dari mengikuti dan mempercayai Injil palsu. Nggak bisa, teman-teman. Hanya ada satu Injil. Makanya Rasul Paulus pun bilang, orang yang mengajarkan Injil yang lain selain yang dia ajarkan, itu terkutuk loh. Makanya kita harus hati-hati dalam memberikan Injil. Saya harus hati-hati, karena kita harus lihat ya, Injil yang benar itu apa. Waktu kita lihat, oh, ternyata inilah Injil yang Tuhan mau kita pelajari, teman-teman. Kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan di sini dibilang, apa kuasa yang untuk menyelamatkan kita? Di kutipan ini adalah Kristus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Kristus dibangkitkan dari orang mati. Kristus naik ke surga. Inilah ilmu pengetahuan dari keselamatan. Inilah Injil itu, teman-teman, yang kita harus pelajari dan kita harus ajar. Alami dalam diri kita. Saya juga, teman-teman, karena saya nggak lepas dari semuanya ini, walaupun saya sendiri yang kasih Bible study. Oke, jadi inilah yang kita harus mengerti, kita harus learn. Ellen White bilang, learn, pelajari, karena bisa saja kita selama ini menganut Injil yang palsu, tapi kita nggak ngerti, gitu ya, atau kita nggak sadar. Sekarang Tuhan mau memberikan Injil yang benar. Nah, waktu lalu kita sudah belajari, kita sudah baca ini. Tunggu ya, kita mau lihat sampai di mana. Oh, ini. Di sini, 2 kutipan terakhir. Saya mau ringkas sebentar. Waktu lalu kita sudah baca, oke, dalam pelajaran ini kita sudah baca bahwa iya, kita ringkas ya, waktu lalu pelajaran yang terakhir, kemudian kita lanjut dia punya bahasan. Jadi, Tuhan Yesus, oke, kan setiap orang yang berdosa mereka harus bawa domba di Ka'bah, ya kan? Jadi kita sekarang harus mengerti waktu kita datang mengaku dosa saya kepada Tuhan, waktu saya membawa domba ke Ka'bah, saya harus mengerti apa yang terjadi sebenarnya di Ka'bah. Oke? Jadi saya sudah baca ini waktu lalu, tapi saya hanya mau kasih review ya untuk teman-teman yang belum sempat ikut atau sudah ikut tapi perlu untuk direview untuk lebih diperjelas lagi. Jadi seperti ini, oke? Ini di kutipan di Kemenangan Akhir. Nah, kita sudah tahu ya mengenai Ka'bah. Dalam pelayanan Ka'bah, ini Ka'bah di bumi ini, dan yang melambangkan Ka'bah di surga. Oke, Ka'bah di bumi ada 2 bagian yang terjadi. Satu, pelayanan yang terjadi di bilik yang suci, dan kemudian satu pelayanan yang terjadi di bilik yang maha suci. Di bilik yang suci setiap hari itu terjadi. Nah, apa yang terjadi dalam bilik yang suci, yaitu setiap hari, oke, orang yang berdosa, mereka punya persembahan, oke. Kemudian korban ya, korban. Kemudian mereka harus apa? Taruh tangannya di atas kepala domba itu atau binatang itu. Kemudian dia mengaku dosa-dosa dia. Jadi pada waktu dia mengaku dosanya dia itu, kemudian itu artinya, oke, itu artinya, misalnya saya yang bawa domba. Waktu saya taruh saya punya tangan di atas domba itu atau korban yang mau disembelih, saya tahu bahwa dosa yang ada di saya sekarang sudah dipindahkan kemana? Ke korban itu sendiri kan? Nah, waktu dosa pindah di korban itu, kita sudah lihat ya, upah dosa adalah maut. Jadi, yang terjadi adalah bukan saya yang maut atau bukan saya yang mati, tapi domba atau binatang itu yang harus mati karena sekarang dosa saya itu sudah ditransfer. Oke? Lihat ya, dia punya alur cerita. Dosa itu sudah ditransfer di domba itu. Oke? Sekarang itu
domba itu sekarang saya harus bunuh karena dia harus mati, right? Waktu domba itu mati, dia dibunuh, dia darah kan yang keluar. Darah itu melambangkan kita sebenarnya orang berdosa itu yang harus mati, teman-teman. Jadi setiap kali saya bawa domba atau babi binatang di Ka'bah untuk mau disembelih karena dosa saya, waktu saya bunuh binatang itu, saya harus ngerti bahwa sebenarnya saya yang harus mati gitu. Setiap pelanggaran akan dosa saya yang harus mati. Tapi sekarang Tuhan memberikan cara untuk supaya saya tidak mati, yaitu saya transfer, saya pindahkan saya punya dosa ke binatang itu. Sekarang binatang itu menanggung dosa saya, karena binatang itu sudah menanggung dosa saya, sekarang dia harus dibunuh. Dan kemudian darahnya itu dibawa kemana? Ke bilik yang suci, teman-teman. Dibawa oleh imam ke bilik yang suci, kemudian dipercikan di hadapan tirai. Di belakang tirai itu di belakang tirai itu adalah tabut perjanjian, yang di dalam tabut perjanjian itu ada hukum yang orang berdosa sudah langgar. Oke. Jadi teman-teman, kita lihat di sini bahwa ini adalah acara atau seremoni ya, perayaan di mana dosa saya yang saya sudah lakukan, dosa saya itu tidak dihapuskan, teman-teman. Ngerti? Waktu kita datang mengampuni dosa, Tuhan ampunilah dosa saya. Sekarang yang terjadi adalah sekarang yang terjadi adalah dosa yang ada di saya sekarang sudah ditransfer dari binatang, kemudian dari darahnya binatang itu, kemudian sekarang dosa saya sudah ditransfer di mana, teman-teman? Sekarang di Ka'bah, ditirai di Ka'bah yang di bilik yang suci, dipercikan di situ, teman-teman. Nah, ini yang Ellen White bilang, bahwa pada waktu saya berdosa, sekarang ya, saya sudah berdosa. Ini kalian lihat di Great Controversy halaman 420 paragraf 1. Itu waktu saya datang minta pengampunan dosa, ini artinya bahwa ini, teman-teman, important truth, kebenaran penting sesuai dengan hari pendamaian diajarkan oleh pelayanan yang khusus. Pengganti diterima atau domba itu ya, diterima untuk pengganti dari orang berdosa, yaitu domba. Kemudian dosa itu tidak di-cancel atau tidak dihapuskan atau tidak disingkirkan oleh darah dari domba itu, teman-teman. Jadi Tuhan menyediakan alat atau cara untuk dari dosa saya ini ditransfer di Ka'bah. Oke, kita lihat di sini ya, teman-teman. Ini sangat penting sekali. Dibilang pada waktu dengan memberikan offering of the blood, sinner acknowledge. Jadi waktu orang berdosa datang, dia bunuh itu domba, kemudian ada darah. Kita orang-orang berdosa acknowledge ya, untuk otoritas akan hukum itu sendiri. Kemudian dengan mengaku dia punya dosa-dosa dalam pelanggaran, dan express atau menyatakan dia punya keinginan untuk pengampunan melalui iman terhadap penebus yang akan datang. Jadi pada waktu bangsa Israel datang di bilik yang di Ka'bah, untuk pengampunan dosa, dengan iman dia tahu bahwa Yesus satu kali kelak akan datang, untuk menebus dosanya dengan iman. Tapi sekarang mereka melakukan upacara yang melambangkan domba itu adalah Tuhan Yesus. Nah, pada waktu bangsa Israel atau orang yang berdosa melakukan upacara itu, dia itu tidak seluruhnya bebas dari hukuman dari hukum.
penghukuman kutukan dari hukum Taurat itu. Tapi teman-teman, masalahnya dia kan sudah mengaku dosa dia, iya kan? Dia sudah taruh tangannya di atas kepala domba itu, korban itu. Kemudian sekarang korban itu harus disembelih, darahnya harus dipercik di bilik yang suci. Tetapi di sini dibilang hukuman itu belum seluruhnya dibebaskan, teman-teman. Nah, nanti kita lihat ya, nanti kita lihat pada waktu hari the Day of Atonement atau hari Grafirat. Sekarang baru hari setiap hari. Ini yang setiap hari yang dilaksanakan di bilik yang suci oleh imam, yang mana orang berdosa datang datang untuk pengampunan dosa, binatang harus disembelih, darahnya dipercikan. Dosa dari saya tidak dihapuskan, ini tidak di-cancel, tapi dipindah ke bilik di Ka'bah, di bilik yang suci. Oke? Nah, itulah sebabnya kutukan dari hukum itu belum seluruhnya belum dirilis, belum dibebaskan. Jadi walaupun saya sudah datang, ampuni saya punya dosa, nanti dari ujung, dari akhir dari pelayanan di Ka'bah nanti di bilik Maha Suci, itulah yang akan menentukan apakah orang ini akan dihukum atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Dan itulah investigative judgment, ya. Itulah hari penghakiman di zaman kita. Tapi kita nggak mau ke situ dulu. Kita mau bahas dulu yang setiap hari. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini yang Ellen White bilang, ya, teman-teman. Ini yang Ellen White bilang di zaman kita. Oke, di zaman kita apa yang terjadi? Ini saya sudah diskusikan dengan Kak Acil, jadi luar biasa, teman-teman. Tuhan sangat baik memberikan penerangan yang lebih jelas, ya, apa yang terjadi pada waktu kita datang mengampuni dosa kita. Oke? Inilah yang terjadi. Jadi tadi itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Sekarang apa yang terjadi kepada saya pribadi? Oke? Apa yang terjadi kepada kita sekarang ini? Kita baca, ya, teman-teman. Sebagaimana di zaman kuno atau di bangsa Israel, the sins of the people, dosa-dosa dari umat-umat Tuhan dengan iman ditaruh upon the sin offering, ditaruh kepada persembahan dari dosa itu sendiri, dan melalui dia punya darah ditransfer, ya, dalam bayang-bayang kepada ditransfernya itu di Ka'bah di dunia ini. Jadi waktu bangsa Israel kuno dulu kan dibuat Ka'bah. Nah, pada waktu orang datang mengaku dosanya, itu dosanya ditransfer, dipindahkan dari dia kepada binatang itu, dan kemudian darah itu dibawa di Ka'bah di bumi, yang ada di bumi ini, ya, dulu. Jadi ini dia punya persamaan, ya. Jadi ini yang terjadi dulu. Nah, sekarang di kita gimana? Jadi di dalam perjanjian baru, dosa-dosa dari orang yang sudah bertobat dengan iman menempatkannya itu kepada Yesus, dan Yesus itu transfer, dalam kenyataannya kepada Ka'bah di surga. Jadi teman-teman, pada waktu Yesus kan sudah mati nih. Oke? Nah, pada waktu Yesus mati di kayu salib, yang terjadi adalah pada waktu kita datang mengakui dosa kita. Oke, teman-teman? Itu dosa saya, sekarang saya sudah taruh kepada Kristus, dan Kristus itu melambangkan anak domba, ya. Dan kemudian sekarang saya punya dosa, saya transfer kepada Kristus. Tetapi Kristus, waktu saya taruh kepada Kristus dan transfer itu di Ka'bah di surga, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus ambil dosa itu, kemudian dosa itu sekarang berada di mana? Di Ka'bah di surga. Oke, dan apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi? Oke. Darah Kristus memohon terhadap orang-orang berdosa, orang-orang yang percaya yang sudah berdosa. Kemudian darah itu menjamin akan pengampunan dan penerimaan kita dengan Bapa. Tetapi ini, ya, teman-teman,
Tetapi dosa-dosa mereka masih ada di books of record. Oke, teman-teman, I hope you understand. Jadi waktu saya datang meminta pengampunan dosa, saya punya dosa tidak di-cancel, tidak tidak disingkirkan, teman-teman, enggak. Itu dosa saya hanya ditransfer, oke? Transfer yaitu dari saya, kemudian dipindahkan kepada Kristus, oke? Dan kepada Kristus itu kan dibawa Tuhan Yesus kan naik ke surga ya. Kemudian dipindahkan kemana? Ke Aba di surga. Nah, ke Aba di surga, saya punya dosa sekarang di mana? Oh, ternyata waktu saya datang mengakui dosa saya punya dosa itu, waktu dipindah di ke Aba surga itu ditulis di dalam buku yang namanya Books of Record. Catatan-catatan dari buku-buku atau catatan-catatan dari dosa-dosa saya, teman-teman. Oke, jadi waktu dibilang di sini, di Yohanes 1 ayat 29, Yesus mengambil dosa saya, atau dosa isi dunia itu artinya waktu saya datang mengaku dosa saya kasih kepada Yesus, saya transfer sekarang ya, saya pindahkan kepada domba kan bangsa Israel. Nah, sekarang saya pindahkan kepada Yesus. Kemudian sekarang Yesus naik ke surga, dia kasih darahnya itu sendiri, oke? Darahnya itu sendiri untuk menjamin saya punya pengampunan dosa dan penerimaan kita kepada Bapa. Tetapi dosa itu ada ditulis, teman-teman, setiap dosa yang saya bikin. Misalnya sekarang sudah mau jam 6. Misalnya 1 jam yang lalu, jam 5. Saya berdosa nih. Waktu saya berdosa, oke, saya punya dosa itu jadi misalnya jam 5 saya berdosa, kemudian saya datang minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya sudah bikin marah misalnya. Saya sudah emosi misalnya jam 5 misalnya ya. Kemudian saya minta ampun sama Tuhan. Yang terjadi adalah sekarang saya punya dosa sudah nggak ada di saya. Sudah di mana? Ditransfer. Siapa yang ambil? Yesus yang ambil. Dibawa kemana? Ke Ka'bah di surga. Tetapi waktu saya punya dosa dipindahkan di Ka'bah di surga, saya punya dosa sekarang apakah dipindahkan, dihapuskan kah atau disingkirkan? Ternyata enggak, teman-teman. Saya punya dosa itu masih ada atau tertulis di dalam catatan-catatan atau ada buku di surga yang menulis setiap detail. Saya punya dosa dari saya punya perkataan, saya punya perbuatan, dan maupun dosa yang saya lakukan di dalam pikiran saya. Satu dengan detail ditulis saya punya catatan dosa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi dosa itu akan dicatat di buku di surga waktu saya confess, akui saya punya dosa. Dosa saya tidak bisa ditransfer, oke, tidak bisa dipindahkan kalau saya tidak akui, teman-teman. Kalau saya masih simpan saya punya dosa, tidak ada pengakuan dosa, dosa itu nggak akan dipindahkan, teman-teman. Karena Tuhan Yesus nggak akan bisa ambil, oke, kasih kamu ya dosa saya, enggak. Saya harus berikan kepada dia, baru dia ambil, dia bawa ke surga, kemudian dosa itu ditulis di catatan atau di buku di surga ditulis dengan detail. Aduh, luar biasa, teman-teman. Oke. Jadi sebagai ayat reference, ini kan di atas kutipan Ellen White. Kita harus kasih dia punya ayat-ayat ya teman-teman, just in case kalian mau kasih kepada orang-orang non-Advent atau untuk kita sendiri, saya bisa buktikan nggak di dalam Alkitab itu sendiri. Oke? Ini ayat reference-nya, Yohanes 1 ayat 29 yang tadi saya sudah terangkan. Kemudian di Ibrani 9 ayat 11 dan 12, yaitu Tuhan Yesus menjadi imam besar. Dia itu datang kepada kepada Ka'bah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi ke Ka'bah yang lebih sempurna. Kemudian di ayat 12,
bukan dengan darah kambing atau anak domba, tetapi dari darahnya sendiri dia masuk kemana? Ke bilik yang suci untuk obtain eternal redemption, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya untuk menebus dosa-dosa kita ya teman-teman. Jadi sekarang Kristus, waktu dia ambil dosa saya, sekarang dia naik ke surga, dia bawa dosa-dosa kita ke surga. Dari darahnya itu dia transfer, teman-teman. Dia ambil dosa kita, dia bawa ke surga, dan kemudian di surga dicatat di buku catatan dosa kita. Nah, inilah sekarang saya baru mengerti, teman-teman. Sekarang saya baru mengerti di Mazmur 85 ayat 2 dan Roma 4 ayat 7. Di sini dikatakan, Tuhan sudah mengampuni kesalahan umat-umatnya. Waktu Tuhan mengampuni kesalahan, ini dia bilang ya, Tuhan telah menutupi semua dosa-dosanya. Waduh, nggak dibilang Tuhan cancel dia punya dosa, karena ini waktu Tuhan forgive ya, Tuhan mengampuni dosa kita. Di sini dibilang dia menutupi semua dosa kita. Apa artinya waktu Tuhan menutupi dosa kita? Ini dia ya, di Roma 4 ayat 7 dan 8 dikatakan di sini, dibilang, berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni, dan kejahatannya diampuni, dan dosa-dosanya ditutupi. Oke, sekarang ayat 8, artinya apa? Diberkatilah manusia yang dimana Tuhan tidak memperhitungkan dosanya. Jadi teman-teman, yang terjadi adalah waktu kita berdosa, kita datang mohon ampun sama Tuhan. Oke? Tuhan ambil saya punya dosa, karena kita kasih ke dia, dia ambil. Sekarang dosa saya ditaruh, dicatat di buku catatan, buku di surga. Oke? Itu artinya saya punya dosa ini yang seharusnya saya punya, itu Tuhan tidak memperhitungkan dosanya kepada kita. Itu artinya dia cover saya punya dosa. Dia nggak hitung saya punya dosa. Kenapa? Karena dosanya udah nggak dari saya. Di mana saya punya dosa? Di surga, di catatan, di buku, dicatat di buku di surga. Itu artinya dosa itu nggak dihitungkan lagi kepada saya, tapi sekarang sudah ada di surga. Bisa ngerti kan? Itu artinya waktu Tuhan menutupi dosa saya, artinya dosa saya tidak diperhitungkan lagi kepada saya. Sekarang catatan dosa, sekarang saya ada di surga, masih ada di surga sekarang. Waktu Tuhan tidak memperhitungkan dosanya, dia impute his righteousness. Oke, dia perhitungkan kebenarannya di saya. Bukan dosa saya, tapi kebenarannya yang ada di saya. Waktu dia hitungkan, dia impute his righteousness, dia perhitungkan kebenarannya di saya, itulah saya di-justify, saya dibenarkan. Bukan dosa saya yang dihitung, tapi dosa saya dipindahkan ke surga. Kristus punya kebenaran lah yang diperhitungkan kepada saya. Itu artinya forgiveness, teman-teman. Oke, jadi ini yang terjadi, teman-teman, setiap kali kita datang mohon untuk pengampunan dosa, ini yang terjadi, dosa saya ditutupi, artinya dosa saya tidak dihitungkan kepada saya. Itu artinya ditutupi. Dosa saya sekarang sudah berada di surga, nggak dihitung lagi sama saya. Seperti itu. Tapi apakah saya yang berdosa? Iya, teman-teman, saya yang berdosa gitu loh. Tapi di mana saya punya dosa? Iya, saya sudah kasih, sudah pindah, sudah transfer, sudah akui kepada Tuhan, dan Yesus ambil itu, dia bawa ke bilik suci dan ditulis di dalam setiap catatan dosa saya dalam satu buku. Dalam buku ya, books. Namanya books, buku-buku catatan dosa-dosa saya. Waktu dosa saya dicatat di surga, Tuhan tidak menghitung dosa saya di saya, karena saya sudah kasih. Sekarang yang Tuhan lihat, saya mempunyai kebenaran Kristus. Itulah namanya saya di
dibenarkan, dijustify. Pengampunan dan pembenaran hal yang sama. Itulah justification by faith. Itulah kita dibenarkan oleh iman. Tapi kalau kita lihat cerita ini, bagaimana saya bisa dibenarkan oleh iman? Nah, itulah teman-teman kayu salib ya teman-teman. Karena ada kayu salib, makanya itu bisa terjadi, teman-teman. Dan kayu salib itu melambangkan anak domba yang disembelih. Nah, kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, atau anak domba tidak disembelih, sekarang dosa itu di mana? Bisa nggak saya transfer saya punya dosa? Kepada siapa saya harus transfer? Kepada siapa saya harus pindahkan saya punya dosa? Saya mau tanya. Saya harus pindahkan dosa saya kepada anak domba, sedangkan anak domba itu melambangkan Yesus. Nah, kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak disembelih, saya punya dosa di mana? Di saya. Dan siapa yang harus mati? Saya, teman-teman. Itulah yang Rasul Paulus mau katakan kepada kita. Itulah pelajaran ini mau katakan kepada kita, teman-teman. Tanpa kayu salib, kita binasa, teman-teman. Oke? Karena kalau Yesus tidak mati, kita nggak ada jalan keluar untuk mau kasih saya punya dosa kemana. Saya mau kasih ke siapa gitu? Siapa yang mau ambil? Karena setiap orang yang mau ngambil dosa saya, dia harus mati, teman-teman. Karena upah dosa adalah mati. Hukum menuntut kematian. Waduh, mengerikan sekali ya, teman-teman. Maksudnya mengerikan itu adalah kita harus mengerti tuntutan hukum itu sangat sempurna, teman-teman. Sangat sempurna. Dan setiap kali ada pelanggaran terhadap hukum harus ada kematian. Dan Kristuslah yang mati. Kristuslah itu anak domba, dia yang mati, teman-teman. Makanya keselamatan itu hanya Yesus, teman-teman. Nggak ada jalan yang lain. Kalau keselamatan tergantung di dalam cara yang lain, berarti saya harus pindahkan saya punya dosa-dosa ke apapun yang ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang diberikan kepada kita. Apakah saya mau kasih dosa saya ke doktrin apapun itu untuk menjadi keselamatan? Doktrin untuk keselamatan itu atau science of salvation, oke, pengetahuan untuk keselamatan itu hanya dengan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan waktu dia naik ke surga, mau bawa saya punya dosa, ditransfer ke bilik suci, ke Ka'bah di surga, teman-teman, untuk saya punya dosa dicatat di situ gitu loh. Tapi nanti kita akan belajar pelajaran yang sangat penting in the day of atonement atau di hari Grafirat. Apa yang terjadi di dosa saya? Seperti itu. Dan kalau saya, teman-teman, tidak mengakui dosa saya, teman-teman, itu nanti kita lihat ya, teman-teman. Dosa itu nggak ditransfer kemana-mana, teman-teman. Oke, ngerti nggak? Dosa itu akan ada di saya terus kalau saya tidak mengakui dosa saya. Karena dosa itu harus ditransfer, dipindahkan. Kalau saya bikin dosa, terus saya tidak datang mengakui dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dosa itu masih ada di saya dan saya pegang-pegang dosa itu, teman-teman. Dan ingat, setiap kali ada dosa, ada kematian. Oke? Makanya, orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan, mohon ampun pengampunan akan dosa yang sungguh-sungguh, akan mengalami kematian kekal, karena upah dosa itu harusnya kematian kekal, teman-teman. Aduh, mengerikan ini. Ini bukan masalah main-main. Ini pekabaran hidup dan mati, teman-teman. Ini pekabaran hidup dan mati. Apakah saya akan menerima kehidupan kekal atau kematian kekal? Disinilah terletak pekabaran itu, teman-teman. Dan bagaimana kita bisa mengerti kayu salib itu. Kalau kita nggak bikin ini, pas pekabaran ini diberikan, saya masih pegang dosa, saya tidak bisa dibenarkan, dan pada waktu penghakiman buku saya dibuka, Tuhan bilang, ini orang, hukum bilang ya, ini orang masih pegang dosa loh, dia nggak transfer. Dan setiap kali hukum lihat ada pelanggaran satu pun yang saya tidak akui kepada Tuhan, hukum menuntut kematian kekal. Tetapi Yesus sudah mati untuk itu, teman-teman. Ngapain saya harus pegang? Yesus sudah kasih ke saya. Kasih ke saya, kamu sudah dibeli dengan darah saya. Kasih ke saya dosa kamu, supaya dosa kamu ditransfer.
dipindahkan ke Ka'bah di surga untuk dicatat. Nanti di Day of Atonement kita akan belajar bahwa, oke, nanti kita akan belajar ke situ ya. Apa yang terjadi dengan dosa-dosa saya. Oke, di The Day of Atonement. Kita akan bahas. Tapi sebelum ke situ kita kasih dia punya ringkasan sebentar. Oke, ringkasan sebentar untuk review apa yang terjadi di bilik yang suci. Oke, daily ceremony atau upacara setiap hari. Upacara setiap hari itu terjadi di bilik yang suci. Oke. Dan itu terjadi setiap hari. Karena ini ada daily ceremony, ada yearly ceremony, setiap hari dan setiap tahun. Dan waktu daily ceremony itu terjadi, itu darah itu dipercik di hadapan tirai, di mana di belakang tirai itu ada tabut perjanjian yang berisi hukum yang mana orang berdosa sudah langgar. Kemudian dosa-dosa melalui darah itu, oke, kita lupa ya tulis anak domba atau korban disembelih, tapi kita sudah belajar, kita harusnya taruh di sini. But anyway, itu waktu binatang itu disembelih ada domba. Dengan domba melalui darah itu dia pindahkan, oke, di Ka'bah. Waktu dosa dipindahkan di Ka'bah, itu artinya, oke, itu dosa itu nggak di-cancel teman-teman, nggak dihapuskan, dosanya nggak dihapuskan. Itu dosa dari saya ditransfer dari kalau di zaman bangsa Israel kan ditransfer di Ka'bah di bumi. Kalau saya sekarang ditransfer di Ka'bah di surga, dan dosa saya itu waktu ditransfer itu dicatat teman-teman. Dosa yang saya bikin setiap hari, mau dalam hari itu saya bikin di jam 5, jam 8, jam 7, atau apapun dalam satu hari itu, ditulis. Nanti teman-teman kita akan belajar ya teman-teman. Dengan pertolongan Tuhan kita akan belajar. Aduh, saya minta ya kalau kalian bisa luangkan waktu untuk baca buku Kemenangan Akhir. Buku Kemenangan Akhir kalau bisa kalian baca dari Bilik yang Maha Suci, yang ini saya lagi kasih di halaman 420-an, 18, 17, kita nggak tahu di bahasa Indonesia halaman berapa, tapi itu di bahasa Inggris. Kemudian ada The Holy of Holy atau The Day of Atonement, Tuhan Yesus pindah dari bilik suci ke bilik yang Maha Suci. Kemudian ada apalagi dia punya judul kita sudah lupa. Tapi yang paling mengerikan itu Facing Life Record. Kalau kita nggak salah dia punya judul itu. Jadi di situ ditulis, dikasih tahu kepada kita apa yang terjadi, dosa-dosa kita itu ditulis. Dosa-dosa semacam apa sih teman-teman? Kalau boleh kita baca itu teman-teman, kalian baca, kita baca sama-sama. Aduh mengerikan, kita itu diselidiki dengan cermat teman-teman. Oke? Setiap perbuatan dosa-dosa kita dicatat dengan detail teman-teman. Dan itulah Tuhan bilang, kasih ke saya dosa itu teman-teman. Kasih ke saya. Jangan kamu pegang itu karena saya sudah bayar itu. Kamu kasih. Dan kemudian dosa saya tidak di-cancel, tapi saya punya dosa itu terdapat atau dicatat dalam buku-buku di surga, catatan di surga. Jadi saya kasih contoh ya, ini contoh, oke? Contoh yang mungkin supaya kita bisa mengerti, mungkin kita sudah mengerti, tapi saya kasih contoh. Misalnya nih ya, di Amerika, oke? Di Amerika. Di Amerika, orang Amerika biasa suka kalau kirim uang, oke? Transfer uang ke Indonesia, oke? Transfer uang ke Indonesia. Kemudian misalnya ada Kak Acil, misalnya Kak Acil mau pulang ke Indonesia. Saya mau titip, saya punya uang. Oke, sekarang saya punya misalnya $500. Saya bilang, oke Kak Acil, bisa nggak saya transfer uang ini? Oke, uang saya mau transfer ke Indonesia. Tapi Kak Acil yang akan bawa ini uang, $500. Kalau saya kasih $500 ke Kak Acil akan transfer, akan bawa uang ke Indonesia
$500. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ini $500 tuh saya bilang, "Oh, saya kasih aja $400," misalnya. Jadi Kak Acil akan transfer, akan bawa itu uang hanya $400 ke Indonesia. $100 ada di saya. Saya pegang ini uang $100. Begitulah dengan dosa, teman-teman. Oke? Dosa yang saya bikin, Tuhan Yesus ambil, dia transfer. Sama dengan Kak Acil, dia ambil uangnya dibawa ke Indonesia. Kalau saya berbuat dosa 5 misalnya, saya harus transfer 5 itu supaya sekarang saya kosong dosa yang ada di saya, seperti itu. Tapi kalau 5 saya berdosa terus saya hanya kasih $400, Kak Acil hanya ambil 4, karena Kak Acil nggak akan bisa ambil 500. Kenapa? Karena saya hanya kasih ke Kak Acil 400 gitu. Dia nggak bisa rampok dari saya karena saya punya hak, ini $500 ini saya punya. Ini dosa yang saya bikin. Tuhan nggak bisa paksa ambil semua, kasih semua, ambil. Dia nggak begitu, teman-teman. Dia akan hanya ambil setiap dosa yang saya akui. Dia nggak bisa ambil dosa yang saya nggak akui. Kak Acil nggak bisa transfer 500 kalau saya hanya kasih 400. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa ambil semua dosa yang saya bikin kalau saya nggak akui. Seperti itu contohnya, teman-teman. Jadi Tuhan itu melalui darahnya dia ambil dan dia bawa ke bilik yang suci. Tapi dosa itu masih ada. Jadi waktu Kak Acil bawa 500.000 misalnya ke Indonesia, uang itu masih ada gitu. Uang itu masih ada, dia harus kasih, misalnya saya bilang, "Oh, kasih ke Lali ya, Kak." Jadi uang yang Kak Acil bawa transfer, dia kasih ke Lali 500. Apakah waktu Kak Acil transfer uang ke Lali, apakah waktu Kak Acil transfer dari saya 500, terus habis itu dia kasih ke Lali 500, apakah uang itu waktu Kak Acil transfer tiba-tiba hilang? Enggak, uang itu masih ada masih ada dan dikasih ke Lali. Begitulah juga dengan saya. Saya berdosa, transfer dosa itu kepada Yesus, Yesus bawa ke Ka'bah di surga, kemudian dosa itu masih ada, ditulis, dicatat, saya punya dosa. Makanya tadi kan di sini dibilang, waktu dosa itu dibilang dosa itu tidak dihapuskan, tidak di-cancel, oke, ditransfer, itu saya belum bebas seluruhnya dari tuntutan hukum itu. Kenapa? Karena saya punya dosa masih ada di situ gitu loh. Nanti dosa-dosa itu waktu buku saya dibuka itu akan diinvestigate, akan apa ya bahasa Indonesia? Diinvestigasi. Apakah semua dosa-dosa saya sudah kasih ke Tuhan atau masih ada yang saya pegang? Nah, kalau masih ada yang saya pegang, semua dosa-dosa yang saya sudah bikin, yang ditulis di buku, itu akan dikembalikan kepada saya dan saya akan dihakimi atau dihukum sesuai dengan apa yang saya bikin, teman-teman. Itulah sebabnya waktu saya minta ampun sama Tuhan, saya punya dosa, ditulis dan hukuman itu belum seluruhnya disingkirkan, belum. Nanti satu saat waktu hari penghakiman Tuhan harus buka bukunya dan harus selidiki satu-satu, lihat catatannya. Apakah saya masih buat dosa yang saya kirim ke surga? Apakah ada dosa yang saya tidak kirim atau tidak transfer gitu? Kalau masih ada yang saya tidak transfer, unfortunately, dosa itu Tuhan harus bakar dan itu yang nanti kita belajar di Day of Atonement. Oke? Di hari Grafirat. Seperti itu, oke? Jadi sekarang sebelum kita belajar hari Grafirat, apa yang terjadi di hari Grafirat, kemudian apa yang terjadi dengan dosa-dosa saya, apakah teman-teman ada tambahan kira-kira komentar ataupun pertanyaan sesuai dengan pelajaran ini? Kalau kita tahu, kita jawab. Kalau kita nggak tahu, kita akan cari tahu ya. Dan kalau teman-teman yang lain yang tahu, kita bisa share. Karena kita semua ini belajar sama-sama. Tapi at least ini yang saya tahu yang terjadi mengenai bagaimana waktu kita datang mohon ampun dosa-dosa kita kepada Tuhan. Oke? Itu. Oke, sebelum kita lanjut ke hari pendamaian atau hari Grafirat,
Apakah teman-teman ada pertanyaan, komentar? Silakan. Oke, silakan Bing. Ya, jadi dalam pembahasan ini kita lihat ya betapa pentingnya pengakuan dosa. Mhm. Karena pengakuan dosa ini yang menentukan ya kita dosa kita itu bisa bisa diselesaikan ya. Dosa Iya, kita iya, bisa diselesaikan. betul. Nah, bagaimana kalau kita nggak mengakui dosa kita? Mhm. Apa artinya ya? Mhm. Kalau kita nggak mengakui dosa kita? Mhm. Nah, artinya ya kita nggak mengakui pertama tentang hukum ya. Mhm. Baru Mhm. yang kedua, kita nggak mengakui bahwa kita itu butuh butuh Yesus sebagai juru selamat. Iya, that's Jadi right. dari pengakuan dosa ini menunjukkan ya, ini sebenarnya kita ada di pengadilan Tuhan gitu, ada dalam proses Mhm. pengadilan Tuhan, di mana Tuhan mau menyatakan eh, kamu butuh nggak keselamatan gitu, karena Mhm. kamu ini udah binasa gitu. Mhm. Nah, kita melihat bahwa ketika seseorang yang telah jatuh di dalam dosa, kemudian mengakui, itu akan memiliki manfaat dari semua penebusan Yesus. Mhm. Nah, Mhm. dari sini kita mengerti sebenarnya tidak ada yang namanya dosa kesayangan Mhm. atau dosa yang sulit untuk diselesaikan oleh Tuhan. Mhm. Mhm. Kalau kita mengerti prinsip ini ya, Mhm. kenapa yang disebut sebenarnya dengan dosa kesayangan itu bukan dosa itu begitu enak gitu atau begitu sulit untuk ditaklukkan. Mhm. Sebenarnya dosa itu kita tidak akui sebagai dosa. Mhm. Mhm. Jadi yang namanya dosa kesayangan bukan bukan dosa itu berat atau dosa itu terlalu enak gitu. Tapi kita tidak mengakuinya sebagai dosa. Kalaupun kita akui sebagai dosa, sebagian dari dosa itu kita beri sedikit nilai baiknya. Mhm. Dan teman-teman, kita kita melihat bahwa ketika Tuhan menyatakan kita sebagai kita ya, dosa-dosa kita, kemudian ada sebagian yang kita tahu tapi kita tidak akui. Kalau di ilustrasi tadi ya, misalnya Joy transfer 400 sisa 100 ya. Ya. Kemudian itu 400 di bawah. Tapi kalau Mhm. kenyataannya sebenarnya kalau ada 100 ya, Ya, ini kalau kenyataannya di hadapan Tuhan, 400 itu nggak dibawa loh. betul. Jadi 100 itu akan membatalkan 400 di bawah. Salah satu langgar semua, ya. That's right. Mhm. Kenapa? Karena kebenaran Kristus tidak akan menutupi dosa yang kita sadari. Ya. Mhm. Jadi akan membatalkan setiap dosa yang uh, setiap dosa yang kita serahkan, Ya. tapi masih ada satu yang kita pegang yang kita sayang, itu akan membatalkan semuanya. Mhm. Jadi Mhm. teman-teman, ketika Tuhan menginsafkan dosa mungkin ada berapa banyak, akui semuanya. That's right. Dan itu nggak susah, ya. Susahnya kalau kita beri dia nilai positif. Itu yang membuat dosa itu susah. Jadi ketika kita mengakui dosa sebagai dosa, seperti namanya, tidak ada satu dosa yang begitu sulit yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya, ini kita bisa lihat ya, kekuatannya luar biasa sebenarnya penebusan. Nah, Mhm. ini yang pertama. Yang kedua adalah ini pertanyaan ya, Joy. Oke. Yang kedua adalah apa sih sebenarnya tujuan Tuhan Mhm. ketika ini kita belum terlalu tahu ya. Ketika dosa itu hanya di cancel. Apa bedanya dengan dosa itu diselesaikan? Ya, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh mengenai misalnya Henok ya. Misalnya Henok. Ya. Henok itu kita tahu Henok itu belum memahami kebenaran tentang pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci. Yang Mhm. Henok paham itu adalah pelajaran ya hanya persembahan kurban ya, upacara harian yang Henok tahu. Tapi Mhm. kita tahu bersama Henok dosanya telah diselesaikan sampai selesai ya dan dia eh, berhak untuk diangkat hidup-hidup ke surga. Ya. Jadi ini pertanyaannya, Mhm. apa bedanya terhadap kita orang berdosa ya yang memahami dosa itu di cancel
atau kita memahami dosa itu diselesaikan atau dituntaskan gitu. Ada penjelasan, ini Oke, kita belum paham ya. iya ya, oke oke. Coba Ebing kasih terangkan lagi apa bedanya kalau kita memahami dosa kita di cancel, maksudnya itu. Ya, dosa kita di cancel kan seperti penjelasan tadi kan, itu dipindahkan gitu ya. Oh, iya. Jadi waktu dosa kita dipindahkan, Bing, itu Ellen White Mhm, bilang dosa kita itu the sin was not cancelled. Jadi saya punya dosa tidak dibatalkan. Saya punya mhm, dosa waktu dipindahkan, itu hanya dipindahkan dari saya ke mhm, Allah, dan dosa itu ditulis di buku. Books of record ya, artinya di buku-buku catatan. Makanya dibilang waktu orang berdosa bawa domba di Ka'bah, terus dombanya harus dipotong, disembelih, darahnya dibawa ke Ka'bah, dipercikan. Itu artinya waktu darah dipercikan, itu dosanya tidak di-cancel, tapi dosanya ditransfer. Jadi sekarang misalnya saya kasih ke Kak Acil uang yang tadi saya kasih contoh ya, $500. Saya kasih untuk ditransfer ke Indonesia. Waktu saya mhm. kasih ke Kak Acil, itu uangnya tidak di-cancel, tapi uangnya ada di bawah terus sampai dikasih dilali. Sama dengan dosa, saya ada dosa, misalnya 5 nih, 5. Kemudian saya akui 55 ini ya, saya akui 55 ini kepada Tuhan. Waktu darah itu dibawa ke Ka'bah, yang darahnya itu terdiri dari dosa saya, itu yang Ellen White bilang, waktu saya minta ampun, itu dosa kita nggak di-cancel, tapi hanya ditransfer, dipindahkan dari saya ke Ka'bah. Nah, kalau sekarang kita ini dipindahkan ke Ka'bah Ka'bah di surga, dan dosa saya tidak di-cancel, tapi dosa saya ditulis di catatan, di buku-buku di surga yang tertulis semua catatan dosa saya. Yang tadi Ebing bilang, kalau saya hanya akui 4, misalnya saya bikin 5, saya hanya akui 4. Di surga kan ada 4 dia punya catatan. 1 itu ada di saya. Nah, dalam hukum itu saya melanggar 1, saya melanggar semua. Jadi walaupun saya hanya kasih 4, terus 1 ada di saya, waktu buku saya dibuka dan Tuhan lihat hanya 4 dikasih, 1 ada di saya. Hanya 1 saya langgar, saya nggak kasih, semua 4-4 ini akan kembali ke saya. Makanya itu artinya dosa itu tidak di-cancel waktu saya datang mengakui dosa saya. Itu hanya dipindahkan dari saya ke catatan yang ada di surga yang mana namanya Books of Record, catatan-catatan dosa saya. Itu yang maksudnya tidak di cancel, Bing. Nah, sekarang Ebing punya pertanyaan gimana, Bing? Ya, maksudnya manfaatnya ke kita orang berdosa ya. Uh-uh. Jadi pemindahan dosa ke Ka'bah atau Ya, eh, kan kebanyakan kita paham adalah itu dihapuskan atau di right. cancel ya. Ya, that's right. Ya, betul. Itu yang tadi saya bilang. Itu Eh, aman dulu. itu tujuannya kita paham itu apa gitu. Oh, kalau Apakah di sama? di cancel. Apakah sebenarnya sama gitu manfaatnya untuk kita? Kan kita lihat ya, Henok juga tidak tahu ya tentang ini, tapi dia dosanya telah diselesaikan. Hmm. eh, apakah tujuan Tuhan gitu Tuhan mau menjelaskan apa gitu dari dosa itu dipindahkan ke Ka'bah gitu. Nah, Ah, right, jadi right. Hmm. Hmm. eh, pertama manfaatnya ke kita apakah sebenarnya sama gitu? Apakah kita memahami itu dihapus atau dipindahkan sebenarnya sama, tetapi tujuannya Tuhan ketika Tuhan menjelaskan dosa itu dipindah bukan dihapuskan atau di cancel, sebenarnya ada tujuan Tuhan yang lebih lagi gitu untuk kita. Right, 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 right. Ngerti, ngerti, ngerti. Ngerti, kita ngerti Ebing punya maksud. Oke, jadi untuk menjawab Ebing punya pertanyaan, itu akan ada dia punya jawaban kalau kita baca kalau kita ke
Day of Atonement. Oke, waktu kita pelajari Day of Atonement, itu Ebing punya pertanyaan akan terjawab di situ. At least itu yang kita lihat ya, waktu kita baca Day of Atonement, kita bisa lihat di situ kenapa Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa waktu kita pindahkan kita punya dosa, dosa kita tidak di-cancel, tapi catatannya ada di situ. Dan di Day of Atonement itulah yang akan memberikan pengertian yang jelas kenapa dosa itu hanya dipindahkan dan apa yang terjadi di Day of Atonement dan apa dia punya pelajaran yang Tuhan mau ajarkan yang lebih dalam kepada kita mengenai dosa kita tidak di-cancel tapi hanya dipindahkan. Seperti itu. Oke? Dan kalau Henok memang betul ya, setiap orang dari generasi ke generasi mereka mempunyai terang yang Tuhan berikan kepada mereka. Oke? Tapi selama dosa mereka sudah tahu apa artinya domba yang mereka bawa, dan mereka melakukan dengan sungguh-sungguh mengerti arti sebenarnya itu, dan sudah memberikan semua dosanya kepada Tuhan, dan tahu arti kayu salib itu apa, waktu Tuhan mengampuni dosa kita, dia memberikan kebenarannya, dan kebenarannya menyanggupkan kita untuk menurut-turi seluruh hukum Tuhan, itulah yang terjadi kepada Henok. Bukankah dia berjalan dengan Tuhan? Dia menurut Tuhan, apa yang Tuhan bilang, dia lakukan. Itu terjadi karena apa? Karena dia sudah dibenarkan, teman-teman. Walaupun mungkin pengetahuannya belum mengetahui dengan jelas itu Day of Atonement, tapi dia sendiri sudah dibenarkan, dan dari hasil pembenaran itu semua tuntutan hukum, semua perintah Tuhan, Henok lakukan, dan dia fit for heaven. Dia layak untuk masuk ke surga karena karakternya sudah sesuai dengan karakter di surga. Oke, itu yang kita bisa tambahkan, atau mungkin ada teman-teman yang mau kasih tambahan, silakan. Oke, silakan Bing. Jadi dulu kita pernah bertemu ya dengan satu teori begini ya. Ya. Bahwa salib Yesus itu tidak benar-benar mengampuni. Tidak benar-benar mengampuni. Ya. Ini dikasih kutipan-kutipan ini loh. Wah. Jadi ketika kita dibenarkan, kita tidak benar-benar diampuni. Nah, itu harus disempurnakan dengan perbuatan. Oh, Ya, dengan pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci. Nah, ini teori yang kita hadapi beberapa waktu yang lalu ya. Right. Tapi yang tujuannya yang kita mau katakan di sini sebenarnya apakah itu di pemahaman seseorang mengenai dihapus atau di cancel atau dipindahkan, ya sebenarnya ke kita yang mempercayai, yang insaf kemudian mempercayai domba itu punya manfaat yang sama. That's right. Punya manfaat yang sama, ya. Bahwa kekuatan dosa yang berdiam di dalam daging kita itu bisa diselesaikan oleh hal tersebut, ya. Oleh hal tersebut. Jadi misalnya ya, saya seorang pemarah, kemudian saya melakukan pengakuan dosa dan kemudian percaya dengan penebusan yang Yesus buat, itu amarah itu kekuatannya bisa hilang. Kebiasaan untuk suka marah ya. Jadi saya bisa marah, tapi kekuatan untuk melakukan itu tidak sama lagi dengan sebelumnya ya, sebelum saya mengakui dosa itu. Jadi ketika saya mau melakukan dosa yang sama, ada kekuatan yang sangat besar untuk menahan, ya, untuk menahan, tidak seperti dulu lagi. Jadi saya seperti ini lebih ringan gitu. Jadi manfaat dari penebusan yang Yesus buat itu betul-betul terasa. That's right. Sekalipun kita tidak tahu ya apa yang Tuhan buat dengan dosa itu sebenarnya. Nah, buat saya adalah ketika kita memahami lebih jelas apa yang Tuhan buat, pasti ada tujuan, ya, pasti ada tujuan dari Tuhan supaya kita paham sebenarnya apa nih yang Tuhan mau supaya kita mengerti. Nah, mungkin itu yang nanti Joy mau jelaskan. Iya, betul sekali Bing. Jadi, oke, itu aja, terima kasih. Iya, thank you Bing. Jadi sebenarnya teman-teman kita akan belajar ya. Karena kenapa kita kasih ke Abah dulu supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan buat di kayu salib seperti itu.
Supaya waktu kita datang mengampuni dosa kita, datang pengampunan akan dosa kita, mengakui dosa kita ngerti waktu kita datang mengakui dosa kita, dengan iman apa yang Tuhan buat ke diri saya gitu loh. Selain yang kita sudah belajar, dosa saya sudah ditransfer, itu kan yang kita belajar sekarang. Sekarang udah nggak ada di saya kan, sekarang sudah ditransfer di Ka'bah. Selain dosa saya ditransfer, Tuhan kasih dia punya kebenaran kan yang kita sudah belajar. At least itu yang kita sudah belajar. Waktu Tuhan kasih dia punya kebenaran, itu yang terjadi kepada saya, itu apa sih yang terjadi? Jadi kebenaran yang dia berikan kepada saya itu, itulah akan menyanggupkan saya, atau kebenaran Tuhan itu yang membuat kita bisa menurut akan hukum Tuhan dengan sempurna, teman-teman. Jadi kalau misalnya Henok nih tidak mengerti Day of Atonement, tetapi dia sudah mengerti kayu salib itu dengan sempurna dan tahu artinya apa, dosa saya diakui, dan kemudian saya menerima kebenaran Kristus, dan kebenaran Kristus yang saya terima itulah yang akan membuat penurutan akan hukum Tuhan yang sempurna, dan itulah yang terjadi kepada Henok, seperti itu. Tetapi untuk kita sekarang, Tuhan memberikan kebenaran yang lebih indah untuk mengerti Day of Atonement gitu loh. Jadi waktu saya bilang, oh Tuhan bilang dosa kita tidak di-cancel. Sekarang kita bertanya-tanya, nah kemudian dosa saya diapakan gitu loh. Nah di pelajaran Day of Atonement atau Hari Grafirat ini yang menjelaskan keindahan dari waktu dosa saya dipindahkan, kemudian dosa saya diapakan gitu loh. Dan apa manfaatnya untuk kita untuk mengerti akan rencana keselamatan yang Tuhan sudah lakukan di Ka'bah. Seperti itu ya. Oke, jadi karena itu dia punya pelajaran dan Ebing bertanya, jadi mungkin dengan Day of Atonement itu bisa menjawab ya pertanyaannya yang tadi Ebing tanya. Oke, jadi kalau begitu kita pergi ke Day of Atonement dan kita lihat waktu, kita akan selesaikan di sini Day of Atonement. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ya teman-teman, dan ini akan kita persiapkan pelajaran ini untuk ke kayu salibnya. Supaya kita benar-benar menghargai akan kayu salib dan mengerti apa makna dari kayu salib itu yang menjadi inti pekabaran malaikat ketiga dan menjadi inti dari pelajaran Kejadian sampai Wahyu. Oke, kita belajar, kita baca sama-sama ya. Oke, waktu sekarang saya punya dosa nih, sudah ditransfer, sudah ditulis nih di buku catatan di surga. Oke, sekarang apa yang terjadi? Nah, itu kan yang tadi setiap hari, oke? Setiap hari pelayanannya di Ka'bah. Sekarang, once a year, setiap tahun, oke? Tadi di bilik yang suci itu setiap hari, sekarang setiap tahun, on the great day of atonement, dalam hari besar atau hari Grafirat, hari pendamaian, imam masuk ke bilik yang maha suci untuk membersihkan Ka'bah. Jadi sekarang kenapa Ka'bah harus dibersihkan? Karena Ka'bah itu sudah dikotori oleh saya punya dosa yang saya sudah kirim setiap hari. Misalnya, setiap hari saya berdosa, saya bawa domba itu atau saya akui saya punya dosa setiap hari, dan Ka'bah itu jadi kotor oleh apa? Saya punya dosa yang ada di Ka'bah itu, atau catatan-catatan dosa saya mengotori Ka'bah itu sendiri, teman-teman. Oke? Nah, sekarang dalam setiap tahun ada seremoni atau upacara untuk pembersihan Ka'bah. Dan dibilang di sini, pekerjaan di sana dilakukan di complete the yearly round of ministration. Jadi setahun ya, atau setahun sekali dalam pelayanan ministry di Ka'bah. Oke, nah ini yang terjadi ya teman-teman, ini yang terjadi. Pada hari Grafirat, 2 domba, 2 kids, 2 anak domba, bukan domba, kambing, dibawa di pintu Ka'bah dan mereka diambil undi. Oke, sekarang kita coba bayangkan apa yang terjadi di hari Grafirat. Oke, kita coba picture ya, kita coba bayangkan apa yang terjadi. Oke, sekarang 1 tahun di hari pendamaian. Diambil 2 kambing, oke? Di 2 kambing ini dicabut undi. Cabut undi itunya adalah 1 kambing akan jatuh untuk Tuhan,
Dan 1 undi itu kambingnya itu akan untuk scapegoat. Scapegoat itu adalah kambing Azazel bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, sorry. Kemudian yang terjadi adalah itu kambing yang mana dicabut undi itu untuk Tuhan. Misalnya kambing A, kambing B, contoh ya. Kambing A, oh ternyata kambing A itu untuk Tuhan. Apa yang kita harus buat kepada kambing A? Kambing A ini harus disembelih untuk sin offering, persembahan domba dosa-dosa umat-umat Tuhan. Kemudian kambing A ini setelah disembelih, imam, ini yang imam besar ya, akan membawa darahnya ini di dalam tirai. Oke. Kalau daily administration, kalau setiap hari itu before the veil, di hadapan, di depan tirai. Kalau ini di dalam tirai berarti dia harus masuk ke bilik yang maha suci. Itu tirai kan yang memisahkan bilik yang suci dengan maha suci. Kalau setiap hari imam memercikan di hadapan tirai itu. Kalau bilik yang maha suci setiap tahun imam harus masuk ke dalam, dia harus sprinkle, harus percikan darah itu di atas tutup tabut perjanjian atau mercy seat dan di hadapan tutup tabut perjanjian, di hadapan mercy seat. Oke. Terus darah itu juga harus dipercikan di altar of incense atau apa bahasa Indonesia? Dia harus dipercikan di untuk persembahan untuk yang ada dupa itu, dupa yang menjadi melambangkan doa dari orang-orang kudus. Apalagi namanya itu? Mesbah ukupan. Thank you, Bing. That's right. Itu namanya. Jadi itu darah itu dipercikan di situ, di mesbah ukupan dan juga di tutup tabut perjanjian ya. Itu darah itu dibawa ke bilik yang maha suci. Kan di bilik maha suci itu ada tabut perjanjian. Dipercikan di atas tutup tabut perjanjian dan di hadapan tabut perjanjian dan juga dipercikan di mesbah ukupan. Oke? Di depan tirai itu. Itu darah itu setiap tahun. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Kemudian Harun, ini imam besar, harus menaruh tangannya di atas kepala dari kambing yang hidup dan mengakui semua dosa-dosa bangsa Israel dan semua pelanggaran dari dosa-dosa mereka dan menaruh di atas kepala kambing itu dan harus mengirim dia di tangan orang yang fitman, tangan orang yang kuat ini ke padang gurun. Nah sekarang perbedaannya gini ya teman-teman. Kalau setiap hari saya punya dosa pribadi, saya kasih ke binatang yang mau disembelih. Kalau setiap tahun, ini imam besar, waktu dia sembelih, waktu dia mengakui dosa-dosa kepada binatang itu, di atas binatang itu semua dosa bangsa Israel, semua. Oke? Kalau setiap hari hanya saya sendiri yang akui saya punya dosa pribadi. Nah, kalau setiap tahun itu domba, itu kambing yang kan ada 2 kambing. Misal kambing A ini yang kita sudah cabut undi, itu Harun harus taruh kepalanya di kambing A, mengaku semua dosa dan pelanggaran dari bangsa Israel. Kemudian kambing itu, sorry ya. Jadi gini, ada 2. Kalau kambing 1 kan sudah disembelih, darahnya disprinkle, oke? Terus kambing B sekarang, sorry, ini kambing B. Tadi kambing A, sekarang kambing B. Kambing B ini tidak disembelih, teman-teman. Dia ini kambing Azazel. Kemudian Harun harus meletakkan di kambing Azazel ini, yang tidak disembelih ini, kambing B, dan mengaku semua dosa-dosa dan pelanggaran bangsa Israel, dan kemudian menaruhnya di atas kepala kambing Azazel ini, dan mengirim dia di tangan orang fitman, dibawa ke padang belantara. Jadi ini kambing B yang menjadi kambing Azazel, dia itu harus menanggung semua
semua pelanggaran, dia harus menanggung. The God shall bear upon him all the iniquity, semua pelanggaran orang bangsa Israel, ke tanah yang tidak ada penghuninya atau di wilderness. Kemudian yang terjadi kepada kambing Azazel itu, dia tidak bisa kembali lagi ke kemah bangsa Israel. Jadi itu dipisahkan untuk selama-lamanya. Kambing Azazel yang menanggung semua dosa bangsa Israel. Yang sudah dipindahkan dari Harun, sudah dipindahkan dosa-dosa bangsa Israel ke kambing Azazel itu. Kemudian orang itu harus, and the man, jadi orang yang fit man ini yang bawa kambing Azazel itu, dia harus membasuh dirinya dan pakaiannya sebelum dia kembali lagi ke kemah bangsa Israel. Nah, itu yang terjadi di hari Day of Atonement. Nah, apa arti? Apa arti dari apa arti dari upacara ini yang di hari Grafirat itu? Kita baca ya teman-teman. Kita lihat. Tiga lagi kutipan. Kemudian di hari Grafirat itu imam besar mengambil offering dari congregation, dari bangsa Israel, kemudian pergi ke bilik yang maha suci dengan domba offering itu dan memercikan di atas tabut perjanjian, persis di atas hukum itu untuk membuat hukum itu puas. Ini ya tadi dia punya arti yang mana darah itu dipercikan di atas tabut perjanjian. Kemudian inilah karakter dari perantara, dia mengambil dosa-dosa terhadap dirinya dan membawanya ke Ka'bah. Kemudian menaruh tangannya di kepala kambing Azazel. Dia mengaku dosa dari semua pelanggaran, jadi dengan bayang-bayangannya itu adalah transfer dari dirinya kepada kambing Azazel itu. Kemudian kambing itu harus dibawa jauh dan disingkirkan selama-lamanya dari bangsa Israel. Ini artinya tadi ya, yang kambing Azazel itu dia harus disingkirkan selama-lamanya, forever, terpisah dari umat-umat Tuhan. Kita lihat di sini. Dan sebagai typical cleansing atau penyucian atau pembersihan yang khusus dari Ka'bah di bumi ini was accomplished atau diselesaikan. Ini dia teman-teman. Ini dia teman-teman, Sekarang dia punya arti ya. Jadi masih ingat setiap kali saya berdosa, saya kasih saya punya dosa, transfer, kemudian dosa itu ada di Ka'bah. Sekarang waktu Ka'bah itu dibersihkan, yang terjadi adalah waktu Ka'bah di bumi ini di cleansing, atau dibersihkan. Dan waktu itu selesai, waktu Ka'bah itu dibersihkan, itu artinya menyingkirkan, of the sin, itu dosa-dosa dihapuskan, disingkirkan dosa-dosa itu yang bikin kotor itu Ka'bah. So, jadi, nah pada waktu di Ka'bah di bumi ini, Ka'bahnya itu sudah dipolusi dengan dosa. Setiap hari dibawa, dosa-dosa itu ditransfer di Ka'bah. Sekarang setahun sekali, Ka'bah itu harus dibersihkan, di-cleansing. Jadi pada waktu hari Grafirat itu dosa-dosa disingkirkan teman-teman. Ka'bah itu dibersihkan. Artinya di Ka'bah itu nggak akan ada lagi catatan dosa di situ. Begitu juga dengan actual cleansing yang ada di surga. Begitu juga dengan cleansing yang sebenarnya yang terjadi di surga yang akan di-accomplish, yang akan dicapai dengan ini dia ya teman-teman. Dosa-dosa akan di-remove, disingkirkan, di-blot out, di-cancel, dihapuskan, teman-teman. Dosa-dosa yang ditulis, masih ingat tadi waktu saya bilang setiap hari kalau kita mengakui dosa kita dibawa di Ka'bah, kemudian ada catatan kan di buku, Pada hari Grafirat
itu akan di blot out, disingkirkan, di-remove itu. Jadi istilahnya di surga itu, di Ka'bah di surga, enggak akan ada lagi catatan dosa yang mengotori Ka'bah di surga, teman-teman. Karena Yesus sekarang sudah pindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Oke, dan ini yang terjadi di bilik maha suci. Dosa-dosa yang saya kirim kepada Tuhan itu sekarang kalau buku saya dibuka, kan investigative judgment. Ini sekarang dimulai dari orang yang mati ya, teman-teman. Bukunya dibuka. Dan pada waktu bukunya dibuka, itu harus diperiksa. Apakah dosa-dosa dia itu semuanya ditransfer di surga? Oke. Sudah ditransfer. Waktu dosa-dosanya semua ditransfer, yang terjadi adalah dosa-dosa itu akan apa? Di-blot out, disingkirkan, di-remove. Oke? Nah, kita lanjut di sini ya. Tetapi sebelum dosa-dosanya itu di-remove, di-blot out, yang tertulis di buku catatan di surga, itu harus ada examination, harus diperiksa dulu. Nah, ini yang kita bilang. Bukunya harus diperiksa, examination of the books of record atau buku-buku yang saya punya catatan dosa itu harus diperiksa untuk menentukan true repentance of sin dengan pengakuan atau pertobatan akan dosa dan iman dalam Kristus. Mereka itu mendapat dari manfaat dari hari grafirat. Jadi harus dilihat gitu loh, apakah dosa-dosa ini, apakah semua dosa-dosa ini diberikan, ditransfer dari diri saya ke Ka'bah di surga, melalui kita punya pengakuan dosa dan iman kepada Yesus, yang mana Yesus ambil saya punya dosa, kemudian dibawa ke surga dan ditulis di buku catatan dosa-dosa saya. Kemudian, the cleansing of the sanctuary, kemudian pembersihan Ka'bah, meliputi pekerjaan dari investigasi, yaitu the work of judgment. Jadi teman-teman, sejak tahun 1844, Tuhan Yesus pindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Oke? Di bilik yang maha suci pada waktu Ka'bah dibersihkan, itu juga ada pekerjaan penghakiman. Ini namanya work of judgment, investigative judgment. Hari penghakiman untuk mau investigasi. Apakah saya dengan iman memberikan saya punya dosa semua kepada Tuhan untuk dipindahkan atau enggak? Kalau misalnya ya, let's say contoh saya mempunyai 100 dosa misalnya. Kemudian ada satu yang saya tahu, teman-teman. Satu saja saya tahu. Kemudian saya bilang, aduh ini dosa yang tadi Ebing bilang. Mau dosa kesayangan ke, atau saya mau beri nilai positif kepada dosa itu. Dan saya tahu saya sudah dikonflik oleh Holy Spirit. Holy Spirit, Roh Suci sudah bilang, ini dosa kamu harus akui dan tinggalkan. Tapi saya nggak mau tinggalkan. Itulah sebabnya saya nggak mau akui, karena saya masih mau melakukan ini dosa. Dan pada waktu hari grafirat, oke, pada waktu pembersihan Ka'bah, ini the work investigative judgment, saya diinvestigasi. Teman-teman, ini diinvestigasi, ini mau lihat apakah saya benar-benar datang kepada Tuhan dan mengakui dan memberikan semua dosa itu kepada Tuhan, teman-teman. Oke? Dan pekerjaan ini harus dilaksanakan, ini Ellen White bilang, sebelum kedatangan Kristus yang kedua untuk menebus umat-umatnya. Karena pada waktu dia datang, dia akan memberikan upah kepada mereka untuk memberikan kepada mereka sesuai dengan pekerjaan mereka. Oke? Jadi teman-teman, kalau kita mau pikir teman-teman, kita itu hidup di hari grafirat, di hari yang sangat sakral dan sangat penting teman-teman kita punya di dalam sejarah dunia ini. Ini buku lagi dibuka, dimulai dari orang mati, teman-teman. Diinvestigasi.
Apakah dosa-dosa dia sudah kirim semua? Enggak. Dan percaya bahwa dengan iman Tuhan mengampuni dosanya. Dan dengan iman dia juga menerima kebenaran Kristus. Karena Kristus tidak bisa menutupi dosa-dosa yang tidak confess, tidak diakui. Kebenaran Tuhan nggak akan bisa menutupi dosa, teman-teman. Inilah makanya hari Grafira, teman-teman. Bangsa Israel itu berpuasa, mereka meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan sekuler, searching their heart, mau cari mereka apa masih ada dosa yang mereka nggak akui nggak. Ini kalau mereka nggak akui, mereka harus mati, teman-teman. Betapa Tuhan mau ajarkan sangat penting untuk pengakuan dosa. 10 hari loh diberikan kesempatan sebelum hari Grafirat. Untuk pengakuan, untuk melihat saya masih ada dosa nggak? Karena kalau tidak, mereka tidak kasih dosanya, mereka akan mati, teman-teman. Sebegitunya Tuhan menunjukkan kepada kita betapa kejinya dosa itu, dan juga betapa Tuhan mau membersihkan dosa itu, teman-teman. Di dalam diri kita ya sendiri. Oke? Dan ini, teman-teman, sudah mau selesai ya. Kemudian juga dilihat bahwa sementara persembahan dosa sin offering itu menunjukkan kepada Kristus yang disalibkan dan kepada imam besar yang melambangkan Kristus sebagai perantara, itu kan tadi ada dua ya, ada dua kambing. Satu Yesus, melambangkan Yesus, dan satu adalah scapegoat atau kambing Azazel. Nah, ini kambing Azazel melambangkan setan, teman-teman. Setan ini adalah author of sin. Dialah sumber. Oke? Nanti kita lihat ya keadilan Tuhan di sini. Setan ini sumber dari dosa. Dialah yang pencipta dosa itu yang dilambangkan oleh kambing Azazel. Di mana dosa-dosa dari orang yang bertobat akan ditaruh di kepala kambing Azazel. Oke? Kita kembali lagi ya. Ada dua kambing nih. Oke? Satu kambing untuk Tuhan, satu kambing untuk setan. Namanya scapegoat. Harun imam besar akan mengakui seluruh dosa-dosa di atas scapegoat, kambing Azazel. Kemudian kambing Azazel itu akan ditarik dibawa ke padang belantara. Dipisahkan selama-lamanya, ditarik oleh fitman, oleh orang yang kuat. Nah, ini scapegoat ini melambangkan setan yang dimana Tuhan Yesus waktu dia ambil ya dosa-dosa kita, dia taruh kembali, kan imam besar kan yang menaruh dosa-dosa bangsa Israel kepada kambing Azazel. Sekarang Tuhan Yesus menaruh semua dosa kita kepada pencipta dosa itu, yaitu setan. Dosa-dosa ditaruh di atas kepala setan. Dosa-dosa orang yang benar-benar bertobat ya teman-teman. Benar-benar bertobat ditaruh di atas kepala setan. Kemudian ini yang terjadi. Waktu imam besar dengan kebajikan atau karena dia punya darah of the sin offering dengan persembahan dosa, menyingkirkan dosa-dosa dari Ka'bah. Jadi kan ada dua nih ya. Dua kambing. Kan kambing untuk Tuhan harus disembelih, bukankah begitu? Jadi sekarang darah itu meremove atau menyingkirkan dosa. Oke? Kan tadi dosa waktu daily setiap hari itu kan kita punya dosa nggak di-cancel, nggak di-remove, tapi dicatat. Kalau di Day of Atonement, darah itu remove sin atau blood out atau singkirkan itu dosa dengan darah Tuhan Yesus dari Ka'bah. Kemudian imam besar menaruh di atas kepala dari kambing Azazel. Ketika Kristus dengan manfaat dari dia punya darah sendiri, kita lihat di sini ya untuk kita sekarang, dia remove, singkirkan dosa-dosa umat-umat Tuhan dari Ka'bah di surga. Pada waktu penutupan dari dia punya pelayanan ini di surga, apa yang terjadi waktu dosanya itu disingkirkan, teman-teman, dari Ka'bah? Sekarang Yesus, karena Yesus adil, dia bilang, ini dosa bukan
This sin is not nggak belongs di sanctuary. Ini dosa tempatnya bukan di Ka'bah sekarang. Karena sekarang saya punya pekerjaan sudah selesai sekarang di Ka'bah. Ini dosa-dosa dia nggak bisa berada di Ka'bah karena dosa nggak bisa berada di Ka'bah lagi. Sekarang dosanya ini saya harus taruh kepada sumber dari dosa itu. Siapa sumber dosa itu? Itulah setan yang melambangkan kambing Azazel. Kemudian dalam eksekusi dari hari penghakiman, dia harus menanggung hukuman akhir, teman-teman. Oke? Jadi dosa yang berasal dari setan, oke, saya berdosa nih, dan dosa itu sekarang berasal dari setan. Sekarang saya akui saya punya dosa, dikasih di Ka'bah. Kemudian di Day of Atonement, itu Ka'bah atau catatan-catatan dosa saya harus disingkirkan di Ka'bah. Ka'bah nggak bisa lagi kotor oleh dosa. Nah, kemudian dosa itu mau dikemanain? Ya dikasih kepada sumber dosa itu sendiri. Karena saya nggak mau dosa itu, saya kembalikan lagi kepada sumber yang menjadi sumber dosa itu sendiri. Karena di Ka'bah tidak menjadi sumber dosa. Ka'bah itu bukan menjadi sumber dosa. Ka'bah itu hanya sebagai perantara atau sebagai alat untuk transfer saya punya dosa. Kemudian nanti dosa itu akan dikembalikan lagi kepada pemilik dosa itu sendiri. Makanya kita melihat keadilan Tuhan di sini, teman-teman. Setan sebagai sumber dosa dikembalikan lagi kepada sumber itu gitu loh. Misalnya saya punya anak, oke, saya punya anak hilang, iya kan? Kalau orang cari saya punya anak, mereka harus kembalikan kepada saya karena saya yang punya anak itu. Ini setan sumber dari dosa. Saya nggak mau dosa itu di saya benci dosa itu. Saya kasih kepada Tuhan, Tuhan taruh di Ka'bah, kemudian Tuhan kembalikan lagi kepada setan menjadi sumber dosa itu. Itulah yang terjadi di hari Grafirat. Kemudian yang terjadi adalah kambing Azazel itu kita sudah baca di atas tadi ya, akan dikirim ke tempat yang tidak ada penghuni, tidak akan kembali lagi kepada bangsa Israel. Jadi ini yang terjadi. Yang terjadi di zaman kita adalah setan akan selama-lamanya disingkirkan di hadapan Tuhan dan di hadapan umat-umat Tuhan, dan dia akan disingkirkan dari keberadaannya dengan final destruction, dengan disingkirkan dosa-dosa itu yang terakhir kalinya. Dan juga bukan hanya setan, tetapi sayang sekali orang-orang berdosa, teman-teman, yang tidak mengakui dosanya dan tidak mengirim dosanya di Ka'bah, kemudian Tuhan bisa kembalikan lagi kepada setan. Mereka juga akan disingkirkan, teman-teman. Jadi sebenarnya Tuhan bukan mau menyingkirkan kita atau membinasakan kita. Tuhan sebenarnya rencananya mau menyingkirkan akan dosa itu sendiri. Tetapi ketika dosa itu saya tidak kirim, kasih transfer ke Ka'bah, ya Tuhan harus menyingkirkan dosa itu. Dan sayang sekali yang saya pegang dosa itu, saya sendiri juga akan turut dibinasakan. Sama seperti setan juga akan dibinasakan. Karena setan itu menanggung semua dosa-dosa. Oke, dialah sumber dosa itu. Dan waktu saya masih memegang dosa, saya juga ikut binasa dengan setan, teman-teman. Dan bukan hanya saya binasa, semua yang saya bikin, misalnya tadi saya bilang, contoh 100 dosa. Saya hanya kirim 99, satu saya pegang, hukum bilang, langgar satu, langgar semua. Semua yang saya sudah akui itu satu saya masih pegang, saya nggak mau akui. Semua 99 itu akan dikembalikan kepada saya dan saya akan dihakimi menurut pekerjaan saya atau menurut hasil-hasil dosa yang saya lakukan yang akan dikembalikan kepada saya dan saya akan dibinasakan. Kenapa? Karena Tuhan mau binasakan, mau singkirkan dosa itu, teman-teman. Tapi waktu saya pegang dosa itu tidak berikan kepada Tuhan, saya juga turut terbakar.
Mengerikan teman-teman. Dan waktu Tuhan mau binasakan setan, teman-teman, dia binasakan ini ya teman-teman. Di Matius 25 ayat 41, dia akan binasakan itu dosa dengan everlasting fire, dengan api kekal yang disediakan untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Teman-teman, sebenarnya itu api neraka hanya untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Karena mereka lah sumber dosa, mereka yang membuat orang berdosa, teman-teman. Tapi kalau kita lebih memilih untuk pegang dosa, saya lebih memilih untuk ikut jalannya setan, karena setan adalah sumber dosa. Dan sayang sekali, di kutipan terakhir di sini ya, sayang sekali, aduh, ini di buku Desire of Ages. Nanti saya copy dia punya source nanti next week. Saya udah copy tapi saya lupa paste dia punya source. Tapi di sini dia bilang ya, Nabi Yesaya sudah menyatakan Tuhan akan membersihkan umat-umatnya dari pelanggarannya. Dengan roh penghakiman, dengan by the spirit of burning, dengan roh yang akan menghanguskan. Firman Tuhan kepada bangsa Israel, I will turn my hand, saya akan membalikan saya punya tangan terhadap kamu, dan akan menghapuskan semua kamu punya kotoran, semua kamu punya dosa-dosa. Ini dia ya. Ini Tuhan bilang, waktu saya mau cleanse kamu, yang di cleanse di Ka'bah di surga, kamu punya dosa itu saya hapuskan semua. Kemudian yang terjadi adalah, kepada dosa, dimanapun ditemukan, Tuhan kita adalah consuming fire. Dia adalah api yang menghanguskan. Ini Tuhan kita. Kemudian dia bilang kepada semua yang submit, menyerahkan dirinya kepada kuasa dari roh Tuhan, will consume sin. Jadi karena Tuhan itu consuming fire, waktu kita menyerahkan saya punya dosa kepada Tuhan, itu dosa saya dikonsum, dihanguskan, di blood out, di cleansing. Tetapi kalau manusia masih memegang dosa itu, dia nggak kasih kepada Tuhan untuk Tuhan bakar dan Tuhan cleanse, yang terjadi adalah kita itu identify dengan dosa, kita itu sama dengan dosa itu sendiri. Dosa itu sudah menjadi satu dengan kita, dan saya disebut sinner, orang berdosa, karena dosa sudah jadi sama dengan kita. Dan karena Tuhan itu consuming fire, atau api yang menghanguskan, maka kemuliaan Tuhan yang seharusnya dia mau destroy sin, yang menghancurkan dosa itu, saya pegang dosa itu, saya nggak mau lepaskan, mau kasih sama Tuhan untuk dibersihkan nanti di Ka'bah, saya juga akan dibinasakan bersama-sama dosa itu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, Tuhan itu kasihnya apa? Dia mau singkirkan dosa itu selamanya, teman-teman. Bukan rencananya mau singkirkan manusia, bukan itu rencananya, dia malah mati untuk menyelamatkan kita, teman-teman. Tetapi di saat saya tidak menghargai akan pengorbanan Tuhan, tidak mengerti apa arti kayu salib, tidak mengerti apa arti forgiveness, tidak mengerti Day of Atonement atau hari Grafirat, tidak memberikan saya punya dosa kepada Tuhan, waktu dosa saya pegang, saya menjadi orang berdosa dan Tuhan hanya mau membakar dosa itu. Dia nggak mau bakar kita, teman-teman. Karena kita adalah anak-anaknya yang dia mati untuk kita. Tapi sayang sekali semua anak-anak yang Tuhan mati untuk kita, anak-anaknya ada anak-anak yang rebellion, anak-anak yang memberontak, dan anak-anaknya yang menurut gitu. Orang yang memberontak, yang lebih memilih untuk menjadi the son of Satan atau anak-anak setan, yang sangat suka dengan dosa itu sendiri, Tuhan harus bakar dosa itu, teman-teman. Begitulah setan. Kenapa Tuhan bakar setan? Ya karena setan itu sumber dosa itu sendiri, dan malaikat-malaikatnya yang membantu setan itu sendiri untuk membuat orang berdosa. Dan dosa itu dikembalikan kepada setan, dosa itu harus dibakar, dan setan harus dibakar karena setan adalah sumber dosa.
Dan yang kita tidak mengaku dosa kita, kita juga akan ikut terbakar. Kenapa? Karena saya bersatu dengan dosa, dan di saat Tuhan menghancurkan dosa itu sendiri, menghapuskan dosa itu sendiri, saya juga ikut terbakar di saat saya tidak memberikan dosa saya kepada Tuhan. Ini di Desire of Ages ya teman-teman, nanti kita kasih sumbernya. Tapi inilah teman-teman, kalau saya lihat ya, inilah perbedaan bagaimana kita menghargai ya waktu Tuhan cleansing dia pun di Ka'bah, kita mengerti dengan jelas bahwa dosa itu bukan main-main di hadapan Tuhan. Di saat saya mengakui dosa kita, saya tahu saya punya dosa belum tidak di-cancel. Nanti waktu buku saya dibuka, Tuhan harus lihat apakah semua dosa saya sudah kasih ke Tuhan. Saya betul-betul bertobat enggak gitu. Seperti itu, makanya tadi dibilang waktu dosa tidak di-cancel, itu hukuman tidak sepenuhnya dibebaskan di kita. Kenapa? Karena nanti ada Day of Atonement di mana saya punya buku dibuka kemudian diperiksa, investigative judgment. Dan orang Advent harusnya tahu kita sekarang hidup dalam investigative judgment. Hari penghakiman di mana kita diperiksa loh teman-teman, apakah dosa kita sudah diberikan semua kepada Tuhan. Apakah saya dengan iman menerima akan jasa-jasa Kristus yang Kristus mati di kayu salib. Dengan iman tahu bahwa saya punya dosa sudah Tuhan ambil dan taruh di Ka'bah, dan dia mau memberikan dia punya kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membuat manusia bisa menurut hukum Tuhan dengan sempurna. Apakah saya tahu dan menerima itu dengan iman gitu loh. Kalau tidak, saya akan terus berbuat dosa, dan lama-lama saya tidak peka lagi terhadap bisikan Roh Kudus, dan saya akan merasa dosa ini adalah satu dosa yang sulit untuk saya lepaskan, teman-teman. Jadi penyelesaian masalah dosa Tuhan sudah lakukan, dan sangat mudah untuk Tuhan membersihkan dosa-dosa kita. Kenapa Tuhan belum datang-datang? Karena kita sendiri yang susah sekali untuk mengaku dosa kita, ataupun ada hal-hal yang Tuhan harus memberikan terang kepada kita untuk mengetahui ini loh dosa gitu loh. Dan kamu yang hidup sebelum kedatangan Tuhan, kamu harus menerima semua terang ini dan mengakui dosa-dosa kita semua di hadapan Tuhan sebelum buku kita dibuka. Teman-teman, kalau buku kita dibuka, masih ada dosa yang saya belum akui. Di saat buku saya ditutup, there is no more chance. Udah nggak ada kesempatan lagi, teman-teman. Dan bayangkan dosa yang kita misalnya sudah akui di masa lampau, terus ada satu dosa yang saya nggak akui, semua dosa saya akan dikembalikan, teman-teman. Itu mengerikan sekali, teman-teman. Jadi dalam pelajaran ini mau impress kepada kita, sama seperti bangsa Israel, bahwa Tuhan sangat jijik dengan dosa. Oke, dosa itu bukan menjadi bagian Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyingkirkan akan dosa itu sendiri. Oke, dengan cara Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengampuni dosa kita, bagaimana kebenaran mau diberikan kepada kita, dan bagaimana dengan darahnya itu juga sendiri, dosa-dosa saya bisa dihapuskan, disingkirkan selama-lamanya, dan diberikan kepada setan. Kemudian setan akan dibinasakan selama-lamanya dengan dosa itu sendiri. Dan saya, waktu consuming fire datang untuk menghanguskan dosa, saya nggak akan ikut terbakar karena saya nggak ada dosa, karena Tuhan hanya mau menghanguskan dosa itu. Kalau saya nggak ada dosa, saya nggak akan terbakar. Nah, itulah kasih Tuhan ya teman-teman. Dan kita punya pelajaran Bible Study sudah berakhir di sini, yang saya mau bawakan di dalam pelayanan di Ka'bah Tuhan yang kita bisa lihat. Inilah sebenarnya yang bangsa Israel waktu bawa domba, dia tahu arti dari pertama sampai selesai, apa sebenarnya arti dari domba itu untuk dirinya sendiri. Nanti kita akan belajar lebih detail waktu di kayu salib, apa sih arti kayu salib itu sebenarnya untuk bangsa Israel dulu dan untuk saya secara pribadi, dan bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa di dalam saya. Oke, teman-teman. Jadi mungkin ini pembahasan dan
I'm not sure kalau kalau dia punya keterangan di Day of Atonement ini bisa menjawab pertanyaannya Ebing tadi atau bagaimana. Jadi sudah selesai kita punya pembahasan bab study sekarang ini dan bagaimana Tuhan mau menyelesaikan masalah dosa. Nah, sekarang kita kembalikan kepada teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin tadi Ebing punya pertanyaan, silahkan saya buka sebelum kita tutup dalam doa tutup. Oke, silakan teman-teman. Saya kasih kesempatan. Oke, Bing, silakan Bing. Iya, jadi melihat penjelasannya mengenai hari pendamaian, kita justru melihat bahwa kita dikasih kepastian mengenai kapan dosa ini akan berakhir gitu. Iya, that's right. Kemudian kita bisa melihat betapa seriusnya Tuhan memandang dosa, ya, dan mau menyelesaikan dosa itu. Dan Tuhan ketika mau menyelesaikan dosa itu, Tuhan mau betul-betul tuntas. Makanya ada pemeriksaan. Ya, betul. Dan pengakuan dosa itu harus spesifik, ya. Ini yang kita lihat ya dari penjelasan itu. Ya. Jadi kenapa kita perlu memahami bahwa dosa itu dipindahkan ke Ka'bah? Karena memang Tuhan mau setiap dosa yang mau diselesaikan itu betul-betul selesai, ya. Itu betul-betul selesai. Itu kita harus akui semuanya spesifik dan Tuhan mau, ya, sangat mau untuk menuntaskan semuanya. Dan ketika kita selesai ya dalam mengakui setiap dosa, kita bisa memastikan ya bahwa dosa itu selesai semuanya. Wah, ini sebenarnya apa ya, sangat indah sekali kalau kalau mau dilihat. Mau restart besar, tapi ya, go ahead Bing. Ya itu aja, Joy. Oke. Dan apakah itu bisa menjawab tadi Bing pertanyaannya dengan Day of Atonement, dengan hari Grafirat? Ya, kita rasa bisa. Iya. Terima kasih, Joy. Thank you Bing. Ya, jadi puji Tuhan, mudah-mudahan ya pelajaran ini saya pribadi mudah-mudahan kita semua bisa diimpress dengan bantuan dari Roh Kudus untuk melihat dosa itu apa, teman-teman. Dosa itu bukan main-main, teman-teman. Dosa itu menuntut kematian. Dan Tuhan sudah mati untuk ambil dosa kita. Kenapa kita harus mau tahan-tahan? Apa untungnya di saya seperti itu, teman-teman? Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa sudah mengorbankan dirinya untuk mengambil dosa itu, untuk supaya disingkirkan dan dikembalikan lagi kepada setan. Kenapa saya harus simpan gitu loh? Apakah enak ada dosa? Dosa itu nggak enak, teman-teman. Setiap kali saya berdosa, Roh Kudus menegur saya, teman-teman. Hidup itu akan enak, akan enjoy kalau kita itu bebas dari dosa, teman-teman. Kemerdekaan, kebahagiaan hanya terdapat dalam Kristus, di mana dosa-dosa kita sudah diampuni dan diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita untuk kita bisa dengan bebas menurut akan hukum Tuhan. Itulah kebahagiaan yang Tuhan mau berikan kepada kita ya sebagai umat-umat Tuhan. Dan itulah kebahagiaan orang Kristen harusnya sangat bahagia dengan pelajaran ini, teman-teman. Sangat bahagia bahwa, waduh, rencana keselamatan luar biasa dan bagaimana Tuhan sangat menginginkan kita untuk diselamatkan. Oke? Dan terima kasih teman-teman untuk sudah hadir dalam Bible Study kita pada saat ini.